Oke, selamat malam teman-teman semua. Berhubung banyak pertanyaan terkait dengan peralihan kurikulum, terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, maka saya perlu membuat video terkait informasi pelaksanaan program di program studi desain komunikasi visual. Nantinya teman-teman akan melakukan input KRS pada tanggal 30 sampai 31 Agustus. Maka sebelum KRS-an saya ingin menyampaikan terkait MBKM tersebut. Tentu saja banyak perubahan, terutama dari bobot besaran SKS, misalnya seperti tugas akhir yang awalnya 8 SKS menjadi 6 SKS, yang seminar proposal yang awalnya 6 SKS menjadi 2 SKS, dan masih banyak lagi mata kuliah baru, munculnya beberapa mata kuliah pilihan yang baru. Jadi saya perlu menyampaikan, terutama bagi teman-teman angkatan 2016, 2017 maupun 2018, yang sudah menempuh KP, sudah menempuh kerja profesi, sudah menempuh banyak SKS, biar tidak ada kebingungan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebelum nanti terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kira-kira hal apa saja yang perlu disiapkan, hal apa saja yang perlu direncanakan ke depannya. Saya akan coba share screen terkait mekanisme peralihan kurikulum. Oke, jadi ini pada poin G, teman-teman. Ada mekanisme peralihan dari kurikulum KKNI 2016 ke kurikulum OBE. Jadi saat ini kita berada pada kurikulum OBE, Outcome Based Education, yang di dalamnya terdapat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi begini, ada 4 poin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Yang pertama mengenai proses peralihan menggunakan metode pindah track dari kurikulum 2016 ke kurikulum 2021, sehingga tidak perlu ada konversi mata kuliah lama ke mata kuliah baru di dalam transkrip nilai. Jadi yang sudah diambil, ya sudah tetap dijalankan. Nah, nanti pada poin kedua misalnya, ketika SKS-nya kurang, ya tinggal mencari mata kuliah baru untuk dilengkapi atau bisa menjalankan program yang disiapkan oleh Prodi. Karena di sini nanti misalnya di poin 3 saya bacakan, mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah di kurikulum 2016 dan dinyatakan tidak lulus sehingga harus mengulang mata kuliah, sementara mata kuliah tersebut mungkin sudah tidak diadakan lagi atau dihapus, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah lain yang tersedia di kurikulum baru 2021 dan dapat menambah mata kuliah pilihan prodi dari prodi lain untuk mengenapi menjadi minimal 144 SKS. Jadi begini, diisi di institut nanti masing-masing prodi menyediakan mata kuliah sebanyak 40 SKS yang bebas dipilih oleh prodi manapun. Jadi teman-teman dari prodi murni misalnya bisa mengambil kuliah di DKV. Teman-teman DKV karena ingin mendalami kompetensi mengenai videografi atau animasi misalnya bisa mengambil di media rekam agar mengenapi menjadi 144. Itu ketika ada mata kuliah yang hilang. Wah, dulu saya mata kuliah A itu belum lulus, mau tak ulang, kok udah nggak ada. Nah, itu silakan bisa digenapi agar SKS-nya terpenuhi dengan mata kuliah yang lain. Berikutnya misalnya bagi teman-teman angkatan 2016 atau 2017 yang sudah tugas akhir. Tugas akhir kan kemarin 8 SKS, nah sekarang jadi 6 SKS, artinya kan jadi 142. Itu bagaimana? Oke, mahasiswa yang sedang melanjutkan tugas akhir namun jumlah SKS-nya mengalami perubahan dari 8 menjadi 6, maka prodi dapat menambah konversi mata kuliah untuk mengenapi jumlah total SKS mahasiswa dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan standar yang ditentukan oleh prodi. Jadi nanti misalnya teman-teman sudah menempuh tugas akhirnya tentang motion graphic misalnya. Nah, kita ada mata kuliah baru, yaitu motion graphic, maka dari prodi bisa mengkonversi mata kuliah tersebut. Jadi jangan khawatir, sisa 2 SKS yang hilang itu dari total 8 menjadi 6 akan tetap prodi genapi, yaitu dengan melihat tugas akhirnya atau melihat kompetensi mahasiswa terkait. Misalnya ada mahasiswa bikin UI UX, kan nggak ada mata kuliahnya, tapi sekarang di mata kuliah pilihan ada mata kuliah terkait, bisa dimasukkan ke situ. Atau yang tugas akhirnya bikin cerita rakyat misalnya. Nah, di mata kuliah pilihan ada mata kuliah namanya ahli wahana misalnya. Atau ada mata kuliah di semester 6 atau 7 ada mata kuliah psikologi desain. Ada mata kuliah storytelling, itu nanti bisa kita konversi. Bisa kita untuk melengkapi menjadi 144 SKS. Jadi jangan khawatir, karena di poin ini banyak pertanyaan, terutama teman-teman 2016.
Pak, ini sekarang TA jadi 6 SKS, berarti kelulusan saya hanya akan 142. Tidak, nanti sisa 2 SKS, pembimbing dan pihak prodi akan mencarikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mahasiswa, yaitu dari mata kuliah baru maupun dari mata kuliah di luar prodi nanti akan dianjurkan oleh dosen wali. Ini terkait dengan peralihan. Berikutnya ada pertanyaan juga, Pak, MBKM itu kita harus ngapain dan seperti apa? Nah, MBKM itu apa dan mahasiswa harus bagaimana? Jadi ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam artian begini, di websitenya Kampus Merdeka, itu teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia bisa mengikuti program yang dipilih. Misalnya dari DKV kemarin ada, kalau tidak salah ada 6 mahasiswa yang ikut program magang dan ikut program studi independen. Jadi mereka mendaftar lewat websitenya Kemendikbud, itu yang diumumkan lewat website, publikasi website maupun dari media sosial, semua bisa mendaftar. Nah, ketika lolos nanti seperti apa? Nah, ketika lolos artinya semua kegiatan yang dalam payung MBKM bisa dikonversi sebanyak 20 SKS. Jadi mahasiswa nanti KRS-an sesuai dengan konversinya. Misalnya si A magang di studio animasi, maka nanti dia akan terkait dengan mata kuliah animasi, terkait dengan mata kuliah film animasi, terkait dengan mata kuliah karena di sana dia profesinya sebagai animator, maka terkait dengan mata kuliah baru, ada mata kuliah baru namanya etika profesi, ada mata kuliah namanya manajemen desain, ada mata kuliah namanya teknik presentasi, karena nanti setiap MBKM teman-teman ujian akhirnya dengan mitra adalah harus presentasi. Misalnya tadi si A lolos di studio animasi, maka nanti dari pihak prodi dan mitra yang bekerja sama akan saling menilai, dan itu nilainya akan terkonversi menjadi 20 SKS. Jadi di semester 6 ada 20 SKS, maka tidak perlu kuliah di prodi, tidak perlu kuliah di kelas, tidak perlu tatap muka, silakan kuliah, mencari pengalaman baru, menimba ilmu di tempat kalian berproses, baik magang, proyek independen, maupun penelitian atau apapun itu bentuknya dalam payung MBKM, nanti akan dikonversi jadi 20 SKS. Artinya misalnya begini, ketika satu mata kuliah itu nilainya 2 SKS, maka akan dikonversi ke 10 mata kuliah, yang totalnya nanti 20 SKS. Jadi tetap KRS-an, nanti kan ketika udah bilang ke dosen wali, Bu, saya keterima di studio animasi. Oh iya, nanti akan dikonversi ke mata kuliah ini. Lalu bagaimana ketika di semester 6 kok mata kuliahnya udah pernah diambil separuh, tinggal tersisa katakanlah 12 SKS. Maka 8 SKS sisanya ini akan dicarikan lagi yang sesuai. Jika ada yang sesuai, tapi kalau ketika nanti magang atau studio kalian melakukan kerja-kerja desain yang sekiranya memang tidak sesuai dengan yang ada di prodi, katakanlah, maka nanti juga akan dilihat lagi, kira-kira bisa nggak dikonversi menjadi 20 SKS, genap 20 SKS. Dan itu juga bisa misalnya di animasi kan ada, misalnya kalian bikin sketsa, kalian bikin jalan cerita, itu bisa dikonversi ke mata kuliah storytelling, itu bisa juga dikonversi ke mata kuliah ilustrasi. Oh, dulu ilustrasi sudah pernah mengambil, tapi nilainya C. Wah, sekarang ketika bekerja MBKM, proyek MBKM, kalian bikin animasi dan ternyata ilustrasinya bagus. Yang tadinya nilainya C, bisa terus dikonversi jadi naik jadi B atau jadi A. Kira-kira seperti itu. Nah, terus ada juga misalnya semester 6 sama sekali belum diambil semua, masih genap 20 SKS. Ya sudah, nanti ketika KRS-an bilang, Bu, nanti ini yang akan dikonversi apa saja. Terus disampaikan ke dosen wali, ini total 20 SKS, jadi cukup mencentang sesuai dengan konversi yang disediakan. Bisa juga nanti ketika sampai ke tempat magang, terus kok berkembang proyeknya, bertambah apa dan apa, itu nanti juga akan kita siapkan juga konversi-konversi selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak perlu kuliah di kampus, tidak tatap muka, artinya kalian daftar MBKM itu berproseslah di tempat tujuan. Ada juga MBKM yang bagian dari kurikulum prodi. Jadi dari pemerintah menyiapkan, yang itu berkala dengan perusahaan-perusahaan, dengan mitra yang disiapkan pemerintah, prodi juga menyiapkan. Prodi menyiapkan beberapa mitra yang nantinya teman-teman bisa magang di situ, bisa proyek independen di situ,
Proyek independen ini mirip-mirip dengan DKV Project Design, terus bisa juga nanti penelitian di situ, yaitu misalnya meneliti tentang karya-karya desain yang ada di masyarakat, misalnya meneliti mengenai cerita-cerita rakyat, misalnya itu bisa. Atau nanti bisa juga ada banyak program lainnya, di MBKM ada 8 program, tapi saat ini di prodi kita, di DKV, kita ada 4 program yang kita siapkan, yakni magang selama 1 semester dengan konversi 20 SKS, project independen selama 1 semester juga konversinya 20 SKS, penelitian atau riset itu juga 20 SKS, dan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini nanti dengan kampus lain. Tapi untuk semester depan ini yang baru kita buka hanya 3, yaitu magang, project independen, dan penelitian dan riset. Itu yang kita buka ada 3 itu. Tapi permintaan dari mitra sejauh ini baru pada ruang lingkup magang. Nah, mana saja yang bisa kalian daftar untuk magang MBKM? Jadi nanti kalian silakan daftar ke prodi. Habis ini saya sampaikan apa saja. Jadi nanti silakan berproses di mitra selama 1 semester. Untuk nilainya ya sudah, kalian kuliah di luar, bikin proyek di luar, tapi nanti bisa menjadi nilai mata kuliah sebanyak 20 SKS. Nah, apa saja kira-kira? Saya coba share screen ya. Ini, jadi, bentar, oh ada halaman awalnya, bentar, halaman awal dulu ya, saya share screen-nya ya. Ini jadi kita dari DKV ISI Yogyakarta, kolaborasi dengan Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, kita ada program namanya Bangun Desain. Jadi nanti Bangun Desain ini kita akan kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa di UMY untuk sama-sama magang dan mengerjakan proyek independen di 18 kelurahan di Yogyakarta. Jadi gambarannya mirip-mirip ketika teman-teman kuliah DKV 4, ketika kuliah DKV Visual Branding, atau kuliah DKV Project Design. Jadi nanti merumuskan apa saja di sana, misalnya nanti akan bikin mengenai buku ilustrasi desa, ingin membuat mengenai visual branding UMKM, ingin membuat video profil desa, ingin membuat website desa-desa, itu bisa. Nah, nanti di sini kalian akan berproses selama 6 bulan, 1 semester. Jadi nanti akan dikonversi apa saja. Misalnya, si A magang di kelurahan A, misalnya, di salah satu kelurahan. Dan di sana dia membuat visual branding tentang UMKM-nya. Berarti nanti bisa dikonversi ke mata kuliah terkait. Karena dia bikin ilustrasi, ya dengan mata kuliah ilustrasi. Tapi, ilustrasinya sudah apa? Nilai ilustrasi sudah A. Ya sudah, kita konversi ke mata kuliah psikologi desain. Ini mata kuliah baru. Kita konversi ke mata kuliah motion graphic. Kalau dia bikin motion graphic. Ternyata dia nggak bikin motion, ternyata bikin bikin desain kemasan. Ya sudah, kita konversi ke mata kuliah desain kemasan. Jadi nanti kita akan carikan mata kuliah yang relevan sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan. Nah, ini nanti silakan daftar teman-teman. Pendaftarannya kapan? Pendaftarannya kurang lebih saya share lagi. Sorry, salah klik. Mana ya tadi ya? Oh, ini. Masih ini ya. Pendaftarannya saya share. Nah, ini. Nih, kompetensi yang dibutuhkan apa? Jadi dari para mitra, dari UMY itu butuh kompetensi teman-teman yang menguasai desain web, menguasai ilustrasi, menguasai komik, menguasai fotografi, videografi, animasi, sinematografi, maupun motion. Jadi saya pikir kemampuan-kemampuan ini kan sudah teman-teman pelajari di prodi, termasuk bikin ilustrasi. Nanti juga yang bisa bikin tipografi juga mungkin bisa ikut di desa-desa, nanti bisa bikin tipografi lingkungan misalnya. Nah, tahapannya seperti apa? Silakan di link pendaftaran ini, silakan serahkan portofolio, karya-karya terbaik kalian. Terus nanti kita lakukan wawancara tanggal 26, baru kita umumkan tanggal 27. Nah, nanti terus waktu KRS-an, ini nanti waktu penyerahan kepada mitra ini tentu saja jadwalnya akan menyesuaikan, karena
kemarin ada masa undur pengisian KRS. Jadi teman-teman nanti setelah kami umumkan, silakan konsultasi dengan dosen wali apa saja yang akan dikonversi. Ini dari UMY. Jadi silakan mendaftar. Kalian tidak perlu kuliah di prodi, tidak perlu kuliah di kelas, tidak perlu tatap muka, tapi silakan beraktivitas berkreasi di luar prodi, kembangkan kompetensi dan kemampuan kalian di bidang yang kalian tekuni dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nanti saling kolaborasi dengan kampus lain. Jadi nanti desanya mana, yaitu mirip-mirip kalau zaman dulu tuh ada namanya KKN, kuliah kerja nyata, tapi ini kalian akan bikin desain di sana. Tapi tidak selamanya di desa selama 1 semester, tidak. Mungkin 1 bulan pertama kalian riset bersama, bikin konsep bareng, ya, seperti nek kalian kuliah DKV Visual Branding, mungkin di prodi masing-masing, di rumah masing-masing, dengan aplikasi Zoom, dengan bertemu secara terbatas, membahas nanti apa, ke sana cari data, baru akan membuat karya. Nanti juga akan ada namanya technical meeting, ada namanya sosialisasi dari kedua mitra. Ini yang UMY bisa teman-teman ikuti. Jadi kegiatan ini nanti akan mendapatkan beban 20 SKS. Jadi mata kuliah di semester 6 tidak kalian ikuti, tapi kalian mengikuti program ini. Jadi kalau kuliah kan ada 6 mata kuliah, ada 5 mata kuliah katakanlah. Berarti kan kalian harus membuat tugas dari 5 mata kuliah ini kan. Absen, bikin tugas, bikin presentasi, tapi kalau MBKM cukup beraktivitas di luar. Langsung terkonversi semua nilainya. Tetap KRS-an. Bukan berarti kalau ikut begini nggak KRS-an, tetap KRS-an, nanti terus menentukan yang akan dikonversi apa saja, menyampaikan ke dosen wali. Oke. Berikutnya ada lagi, di mana? Di sini. Saya coba share screen lagi. Oke, nah di sini ada lowongan magang MBKM juga di Balai Pelestarian Nilai Budaya. Ini dengan kompetensi komik, motion graphic maupun videografi. Ini di sini tahapannya sama seperti tadi. Nah, ini di Balai Pelestarian Nilai Budaya, nanti juga kalian di sana akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu di sana untuk membuat komik, motion graphic maupun videografi. Jadi seperti kalian kerja di sana tapi dikasih pekerjaan bikin komik, kerja disuruh bikin motion selama 1 semester. Ntar nilainya bagaimana? Ya tetap akan kita konversi dengan mata kuliah yang relevan. Nanti silakan pendaftar di sini ya. Oke, berikutnya juga ada lagi. Yang terakhir ada lagi, kita butuh 2 mahasiswa untuk magang di Jogja TV. Di Jogja TV nanti untuk rilisnya, informasinya akan saya sampaikan di Instagramnya Prodi maupun dari IG saya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke saya, tanya ke dosen wali. Jadi manfaatkan kesempatan MBKM ini agar teman-teman menambah pergaulan akademik maupun non-akademik, biar tidak hanya sekedar di kampus. Tapi bukan berarti terus semuanya ikut MBKM, tentu saja akan ada proses seleksi, makanya portofolio kalian itu penting. Tapi semakin ke depan nanti, di semester depan, kami juga akan menyiapkan program-program yang lebih banyak. Syukur-syukur kalian akan bisa ikut semua, jadi malah pengalamannya banyak. Ya saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan teman-teman nanti tadi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi, bisa chat saya atau bisa tanya ke dosen wali. Jadi kurang lebih sudah cukup jelas ya dari apa yang saya sampaikan terkait MBKM, terkait perubahan SKS, terkait program apa yang bisa diikuti, bagaimana konversinya, apakah KRS-an atau tidak. Dan keuntungannya tentu saja kalian punya pengalaman baru, kalian bisa mengembangkan potensi kalian secara merdeka dalam tanda kutip. Kalau di kampus kan kalian harus ikut presensi, harus ikut kelas, tapi ini kalian mengikuti program di luar dengan aturan-aturan main yang sudah ditentukan. Kurang lebih gitu ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa chat saya ya. Oke, selamat malam.